Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dalam mata kuliah Hukum Perdata. Untuk pertemuan kali ini, materi yang akan kita diskusikan atau disampaikan adalah tentang hukum keluarga. Pada 1-2 pertemuan kemarin, kita sudah membahas tentang lingkup ya, pengertian dan lingkup hukum perdata, sehingga diharapkan mahasiswa sudah mempunyai gambaran ya atau pemahaman mengenai materi apa yang nanti akan kita sampaikan ya. Kemudian selanjutnya tentang subjek hukum itu juga sudah disampaikan ya. Maka pada pertemuan kali ini, karena ini kita masih membahas tentang buku 1 tentang orang, maka pada pertemuan kali ini bahasannya adalah terkait dengan ya orang, ya, terkait dengan keluarga. Sehingga pada subjudul materi ini saya tuliskan dengan temanya hukum keluarga. Ya. Sekedar mengingatkan kembali bahwa hukum perdata itu kan mempelajari kaitannya dengan bagaimana ya orang itu ya, dari lahir sampai dia meninggal dunia gitu. Tentunya ketika dia lahir dari seorang anak ya, dia seorang anak. Nah, sebelum nanti membahas terkait dengan bagaimana anak ya, tentang anak sah itu yang seperti apa dan seterusnya, nah kita pahami dulu apa itu keluarga. Nah, hukum keluarga itu ya sebagai mapping ya. Dalam materi kali ini nanti kita akan pelajari tentang pengertian apa itu hukum keluarga, ya, apa itu ciri keluarga, apa itu fungsi keluarga, kemudian tentang keturunan, kemudian tentang kekuasaan orang tua, kemudian tentang pencabutan kekuasaan orang tua, dan perwalian. Ya. Ini kalau dijelaskan cukup panjang, jadi ada sekitar 19 atau 20 slide, tapi akan kita bagi dalam dua materi ya, 2 pertemuan. Pengertian keluarga ya, keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan yang tinggal dan menetap di suatu tempat tinggal. Ya, saya kira pengertian ini sudah sama-sama kita pahami ya. Di sekolah SD, SMP, SMA itu para guru kita sudah sering memberikan pengertian tentang hal ini. Apa itu keluarga? Ya, masyarakat terkecil yang mempunyai hubungan darah. Kalau di beberapa literatur itu disebutkan ya tidak hanya ayah, ibu dan anak ya, tapi kalau di situ ada kakek, neneknya gitu. Kemudian ada keponakan, ada omnya, tantenya, ada pakdenya. Nah, di situ pun disebut sebagai keluarga. Ya, atau ada saudara ipar ya, karena perkawinan, karena hubungan semenda, itu juga keluarga. Memang dalam satu tempat tinggal, misalkan di beberapa tempat ya, mungkin tetangga-tetangga kita juga ada satu rumah itu ada beberapa keluarga gitu. Mungkin ada ya keluarga bapak ibunya, kemudian ada anaknya juga punya keluarga misalkan gitu.
atau kebetulan di situ juga ada kakek neneknya gitu, yang juga merupakan keluarga. Itulah yang disebut dengan keluarga. Sebetulnya keluarga bisa karena hubungan darah dan juga bisa karena perkawinan. Ya, pada intinya dia tinggal dan menetap di satu tempat tinggal gitu. Ya, menetap itu kan kemarin terkait dengan domisili itu ya. Menetap, bertempat tinggal di satu tempat gitu. Ya, tempat tinggal tidak disebutkan apakah tempat tinggalnya itu milik sendiri atau menyewa dan lain, tapi dia mempunyai domisili, ya, menetap, ya. Jadi keluarga, ya, keluarga itu ya intinya ada hubungan darah dan juga ada hubungan perkawinan yang menetap di suatu tempat tinggal. Nah, kemudian apa itu hukum keluarga? Ya, pengertian dari hukum keluarga. Kalau pengertian hukum kan saya kira Anda sudah paham semua ya, apa itu hukum. Ya, walaupun hukum itu ada beberapa pengertian yang disampaikan oleh para sarjana itu, ya. Tapi sampai sekarang para ahli hukum itu masih mencari-cari definisi apa itu hukum gitu ya. Karena hukum itu luas sekali, hukum itu abstrak, hukum itu tidak persegi. Ya, hukum itu jika memberikan definisi itu sangat berbeda-beda tergantung dari latar belakangnya, keilmuannya, tergantung dari pengalamannya gitu ya, dan lain-lain. Sehingga kalau misalkan ahli hukum internasional memberikan definisi itu tentang hukum bisa berbeda dengan yang dia ahli dalam hukum privat misalnya, ya. Tapi kemudian ada ya yang mencoba memberikan definisi terkait dengan apa itu hukum. Ya. Jadi kalau hukum itu kan ya intinya satu kesatuan satu peraturan ya yang bersifat memaksa gitu ya. Yang itu berlaku bagi suatu masyarakat yang ada di tempat tertentu gitu. Dengan tujuan untuk ditaati ya, karena ada ancaman gitu. Jika tidak dilakukan maka ada ancaman. Jika kemudian yang disebut dengan hukum gitu. Ya mencoba memberikan definisi yang mendekati gitu ya. Tapi pada dasarnya kalau bicara tentang hukum memang aspeknya luas. Nah, hukum dan keluarga itulah yang kemudian hukum keluarga ya yang bisa ditarik sebagai sebuah pengertian ya, hukum yang mengatur hubungan hukum yang berkaitan dengan hubungan perkawinan dan hubungan darah. Itu. Ya, artinya ya tadi tentang anak ya, ada hubungan anak dan orang tua gitu. Ya, hubungan anak dan saudaranya gitu. Ya, dan lain-lain. Ini yang mengatur bagaimana terkait dengan hak dan kewajiban, misalnya ada antara hak anak kepada orang tua, kewajiban anak kepada orang tua, hak orang tua kepada anak, kewajiban orang tua terhadap anak. Itulah yang nanti berkaitan dengan hukum keluarga. Kemudian ciri keluarga, ya, ciri keluarga ada beberapa ciri di sini. Yang pertama, orang-orang yang bersatu karena ikatan perkawinan dan ikatan darah. Ya, saya kira sudah mudah dipahami ya. Bersatu karena ikatan perkawinan dan ikatan darah. Kemudian ciri yang kedua, biasanya ya, hidup dalam satu rumah tangga. Satu rumah tangga itu kadang
ya, terdiri dari kakek, nenek, anak-anak, dan cucu-cucu. Gitu. Ya. Jadi intinya ada hubungan darah, ada hubungan perkawinan. Ya kalau ada misalkan anak angkat, ya itu memang bisa dari suatu keluarga, tapi kan ada prosedur tersendiri ya, ada prosedur tersendiri, ada prosesnya sendiri. Ya. Bisa jadi kemudian jadi keluarga, tapi kan ada hal yang harus dibuktikan, misalnya mengangkat anak, gitu ya. Itu kan harus ada penetapan dari pengadilan, gitu. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku sebagai anak angkatnya, ya mengaku itu tidak cukup. Ya kalau mengaku kemudian diakui oleh orang lain karena memang pernah ada peristiwa pengangkatan anak sejak dia kecil, tapi di depan hukum itu tidak cukup. Artinya kalau dia kemudian misalkan ada hak sebagai anak angkat ya dalam undang-undang itu untuk menuntutnya, maka dia harus membuktikan. Caranya bagaimana? Ya harus ada penetapan gitu dari pengadilan. Ya. Itu jadi yang pertama. Kedua ya tentang jadi keluarga. Tadi biasanya hidup dalam satu rumah tangga. Ya. Kemudian keluarga yang mempertahankan suatu kebudayaan bersama, yang sebagian besar itu berasal dari kebudayaan umum yang lebih luas. Ya. Jadi ada kebiasaan, misalnya kebiasaan yang itu menjadi kebiasaan keluarganya. Tentunya kebiasaan antara satu keluarga dan keluarga yang lain berbeda-beda. Ya. Kemudian ada yang keempat ya, satu kesatuan orang-orang yang berinteraksi dan saling komunikasi lebih mendalam, yang memainkan peranan masing-masing sesuai dengan status yang dimiliki. Ya, ini tadi ada bapak, ibu, ya, ada anak di situ. Tadi kalau ada kakek dan nenek gitu. Ya misalnya kewajiban anak, gitu. Kewajiban anak, misalnya pada pagi hari bangun tidur membantu orang tua gitu, kemudian membersihkan rumah, ya, membuka jendela, pintu dan lain-lain misalnya begitu. Dan orang tua menyiapkan segala keperluan anak, ya, menyiapkan makanan, ya, dan lain-lainnya gitu. Jadi orang-orang yang saling berinteraksi dan komunikasi lebih mendalam dengan yang punya peranan atau fungsi masing-masing. Ya, saya kira kalau kita itu ya lahir ya tidak mungkin tidak ada orang tuanya, pasti lahir dari ada orang tua, ada bapak, ada ibu. Ya. Itulah yang kemudian disebut dengan keluarga yang punya peranan masing-masing. Kita sebagai anak ya, kemudian bisa kuliah ya, sekolah kuliah itu kan juga karena peran orang tua. Orang tua yang memberikan penghidupan secara baik dan layak kepada kita, memberikan fasilitas gitu ya, kesehatan, ya, pakaian, pendidikan, itu adalah hak anak, dan itu adalah kewajiban orang tua. Gitu. Ya. Jadi, itulah yang terkait dengan ciri keluarga. Kemudian, apa itu fungsi keluarga? Fungsi keluarga yang pertama adalah adanya wadah ya, pendidikan informal, baik umum maupun agama. Ya. Informal. Jadi ya di keluarga kita juga diajari budi pekerti, ya, sopan santun. Saya kira tidak ada keluarga yang tidak mengajarkan itu. Bagaimana bersikap kepada yang lebih tua, ya, kepada orang tua, kepada adiknya, kepada kakaknya, gitu ya, kepada kakeknya, ya,
kepada neneknya dan lain-lain. Ya. Jadi itu adalah bagian dari pendidikan. Ya. Tapi karena tidak dalam pendidikan formal maka disebut dengan informal. Itu yang umum ya, dan yang maupun agama. Ya, umum dan agama. Dan ya agama ya adanya nilai ya, nilai atau norma itu kan juga di keluarga pasti ditanamkan ya. Bagaimana bertutur kata yang baik gitu ya. Kemudian bagaimana bersikap yang baik. Bahkan kalau di keluarga kita ya diajarkan bagaimana cara beribadah ya yang baik, membaca Al-Quran yang baik gitu. Dan seterusnya gitu. Dan juga ada wadah memelihara, mendidik dan mengasuh anak ya, memelihara, mendidik dan mengasuh anak. Tadi yang saya sampaikan itu adalah merupakan bagian dari itu, baik secara fisik maupun psikis gitu. Ya, mungkin orang tua diajarkan ya, bagaimana memelihara kesehatan gitu dengan berolahraga gitu ya, dengan aktivitas gitu ya. Itu merupakan bagian dari pendidikan yang diberikan oleh keluarga. Kemudian fungsi keluarga unit ekonomi, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan dan lainnya. Ya oleh karena itu yang namanya keluarga itu memang membutuhkan sumber ya, sumber dana gitu sebagai dasar atau sebagai hal yang itu untuk bisa memberikan kelangsungan bagi keluarganya. Dan itu adalah kewajiban dari orang tua, bagaimana dia mempunyai kewajiban untuk memberikan penghidupan yang baik dan layak tadi itu. Penghidupan ya, pendidikan ya, kesehatan ya. Dan ada sandang, pangan, papan. Yaitu kan kalau zaman dulu ya, tapi sekarang kan sudah kompleks sekali kebutuhan itu ya. Tidak hanya sandang, pangan, papan, tapi sekarang ada kebutuhan yang namanya kuota internet, paket data itu sekarang sudah sangat pokok ya. Itu adalah bagaimana untuk bisa memenuhi itu ya, keluarga adalah unit ekonomi dalam memenuhi kebutuhan itu. Memang kewajibannya adalah ayah ya, orang tua, tapi jika ibu atau anak mungkin bisa membantu ya tidak ada masalah gitu. Yang penting masing-masing pihak itu mengetahui fungsi ya dan peranannya. Kemudian fungsi yang berikutnya, terselenggaranya transisi kebudayaan dan kekerabatan dari generasi ke generasi. Ya. Jadi kebiasaan satu keluarga itu bisa diturunkan gitu ya, kepada anak keturunannya. Dulu orang tuanya punya kebiasaan seperti ini, kemudian dia biasanya meniru gitu ya. Biasanya meniru. Ya harapannya meniru yang baik-baik gitu ya. Bagaimana cara memberikan pemahaman tentang agama yang baik gitu. Bagaimana cara mendidik yang baik gitu ya. Harapannya kan begitu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ini, fungsi keluarga melanjutkan keturunan ya, sebagai kelanjutan identitas keluarga. Memang tidak bisa dipungkiri kalau yang namanya fungsi keluarga itu ya ingin ada keturunan ya sebagai tadi itu penerus ya, kelanjutan identitas keluarga. Itulah yang diperlukan di situ. Nah, keluarga dalam fungsinya sebagai melanjutkan keturunan ya,
Tentang keturunan itulah yang disebut dengan anak, ya. Disebut dengan anak. Ya, kakek kita itu punya keturunan ya orang tua kita. Orang tua kita punya keturunan ya kita sebagai anak. Nah, besok misalkan menikah itu ya keturunan kita itu ya nanti kita punya anak. Ya, anak itu siapa ya? Menurut KUH Perdata ya, yang namanya anak itu kan anak yang tentunya lahir dalam perkawinan yang sah kan gitu. Seorang anak sah itu adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Ya. Kemudian menurut Undang-Undang Perkawinan ya, anak yang sah itu adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ya. Perkawinan yang sah itu ya intinya perkawinan yang tercatat, gitu ya. Perkawinan yang didaftarkan ya, secara administratif kepada negara. Ya, biasanya punya akta atau buku nikah gitu. Ya. Jadi kalau ini perspektifnya dari hukum ya, jadi perkawinan yang sah itu adalah dianggap sah jika sah pula menurut agama dan kepercayaannya. Gitu. Tapi sah menurut agama ya belum tentu sah menurut negara jika tidak didaftarkan. Ya. Gitu. Sehingga kalau tidak didaftarkan nanti ada efek ya. Nah, ada efek bagi anak jika perkawinannya itu tidak sah, artinya tidak didaftarkan. Ya, besok akan dibahas ya, besok tentang akibatnya seperti apa. Kemudian terkait dengan keturunan itu di dalam KUH Perdata ada tenggang kandungan ya, dia mengatur tentang kandungan. KUH Perdata menetapkan satu tenggang kandungan itu ya yang lama itu 300 hari. 300 hari itu sekitar 10 bulan ya. Satu bulan kan 30 hari. Jadi kalau 300 hari berarti 10 bulan itu paling lama. Ya. Kemudian yang paling pendek itu 180 hari. 180 hari itu berarti sekitar 6 bulan ya. 6 bulan ini KUH Perdata mengatur hal itu. Jadi tenggang kandungan itu ya antara 6 bulan sampai 10 bulan. Ya karena biasanya kalau anak lahir sudah sempurna itu ya antara itu ya 6 sampai 10 bulan. Kalau kurang dari itu berarti ada sesuatu. Ada sesuatu. Ya Anda bisa pikirkan sendiri ada apa itu di situ ya. Nah, ada ketentuan ya, ketentuan tentang penyangkalan anak. Itu. Tadi kan disampaikan ya bahwa dalam hal ya anak yang sah itu adalah anak yang lahir antara 6 bulan sampai 10 bulan. Tapi bagaimana jika anaknya itu lahir kurang dari 6 bulan? Ya. Anak yang dilahirkan sebelum 180 hari terhitung sejak tanggal perkawinan, maka suami itu boleh menyangkal anak tersebut. Ya. Boleh, kecuali suami yang pertama ya, suami telah mengetahui bahwa pada saat perkawinan istri sudah hamil. Nah, kalau sudah tahu hamil ya jangan disangkal. Saya mau menikahi dia, tapi saya tahu kalau dia sudah hamil. Berarti dia memang sudah tahu bahwa istrinya itu hamil sebelum ada perkawinan. Ya. Itu tidak boleh disangkal. Ya.
Yang kedua, suami turut hadir pada saat pembuatan akte kelahiran dan turut menandatanganinya. Nanti kalau sudah lahir sebelum 6 bulan, kemudian dan dia menyetujui adanya akta, ya berarti dia tidak boleh menyangkal. Dan yang ketiga, ya anaknya lahir dalam keadaan meninggal. Gitu. Kalau meninggal sudah tidak perlu disangkal kan gitu ya. Karena kalau meninggal ya berarti kan selesai sudah selesai haknya itu ya. Tidak ada hak anak lagi dan juga tidak ada kewajiban orang tua lagi gitu. Ya. Tapi intinya penyangkalan bisa dilakukan ya. Jika anak itu belum genap 180 hari itu lahir, dengan catatan itu memang tidak tahu sama sekali. Jadi istri itu menyembunyikan kehamilannya, dia tidak terus terang gitu pada calon suaminya. Kok tiba-tiba sebelum 6 bulan sudah melahirkan. Nah, si suami boleh menyangkal di situ dengan catatan dia bisa membuktikan. Ya. Yang kedua, ya, suami boleh mengingkari keabsahan anak apabila dapat membuktikan bahwa ia sejak 300 hari sampai 180 hari sebelum anaknya lahir tidak terjadi hubungan kelamin dengan istrinya. Ya. Jadi setelah menikah itu ya 10 bulan sampai 6 bulan itu sebelum ya anak lahir itu tidak pernah ada hubungan kelamin gitu. Ya. Tapi ini harus dibuktikan gitu. Kemudian yang ketiga, suami tidak dapat mengingkari keabsahan seorang anak dengan alasan istrinya berzina dengan laki-laki lain kecuali jika kelahiran anak itu disembunyikan. Ya. Kemudian yang keempat, suami boleh mengingkari keabsahan seorang anak yang dilahirkan 300 hari setelah hari keputusan perpisahan meja tempat tidur memperoleh kekuatan hukum gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang ya dalam BB itu kan ada pisah meja, pisah tempat tidur ya. Ya kalau dalam keseharian itu ya pisah ranjang gitu ya, atau ini belum bercerai gitu tapi sudah pisah rumah gitu. Nah toh kemudian ada istri yang melahirkan tadi itu ya, itu pun juga dia bisa mengingkarinya gitu ya, karena misalkan sudah pisah rumah selama 10 bulan gitu, atau 11 bulan, kok pada saat pisah rumah itu istrinya melahirkan gitu. Nah, itu juga bisa diingkari ya, atau bisa disangkal gitu. Jadi memang yang bisa melakukan penyangkalan hanya suami gitu ya. Kalau istri memang tidak bisa melakukan penyangkalan anak ya, karena anak itu lahir dari seorang wanita atau istri. Nggak mungkin bukan anak saya, tidak mungkin. Pasti itu anaknya, hanya dengan siapa anaknya itu. Nah, laki-laki atau suami boleh ya melakukan penyangkalan gitu. Tentang jangka waktu penyangkalan anak ya, itu boleh dilakukan dalam waktu 1 bulan dari lahirnya si anak. Jika suami berdiam di tempat kelahiran si anak. Jadi misalkan setelah anaknya lahir ya, kemudian dia berhak melakukan penyangkalan itu diberi waktu 1 bulan. 1 bulan. Kalau si suami itu bertempat tinggal yang sama dengan istrinya. Ya. Lebih dari itu dianggap mengakui. Tapi ini peraturan seperti ini sebetulnya bisa
disimpangi atau tidak berlaku mutlak sepanjang itu sudah dibuktikan. Nanti akan saya sampaikan setelah ini. Kemudian yang kedua adalah waktu 2 bulan ya. Setelah kembalinya suami, jika ia berada dalam keadaan tak adil, maksudnya dia tidak berada dalam satu tempat tinggal dengan istrinya gitu, maka waktunya 2 bulan sejak dia mengetahui adanya kelahiran istrinya itu yang dia sangka, karena dia tidak pernah berhubungan kelamin. Kemudian yang berikutnya 2 bulan setelah tipu muslihat itu diketahuinya, jika kelahiran anak itu disembunyikan. Jadi ini jangka waktu penyilangan anak itu setelah suami itu mengetahui adanya kelahiran anak dari istrinya, tapi dia menyangkal, jangka waktunya itu aturannya seperti itu. Kemudian bagaimana aturan di dalam undang-undang perkawinan ya, tentang penyangkalan anak. Kalau di sini ya karena terkadang jangka waktu itu kan tidak berlaku mutlak gitu ya. Saya kira praktek dalam hukum itu jangka waktu itu ya beberapa masih ada yang tidak berlaku secara mutlak gitu. Ya, tergantung situasi dan kondisi. Ya, sepanjang itu memang bisa dibuktikan dan bisa meyakinkan hakim, ya sering kali terjadi yang digunakan adalah tadi bagaimana dia bisa membuktikan itu. Nah, termasuk hal ini tentang penyangkalan anak ya. Undang-undang perkawinan ya mengatur suami itu dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya itu telah berzina gitu ya. Dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut. Ini yang sulit ya, membuktikan bahwa istrinya telah berzina. Ya pembuktiannya ya dia harus nanti berlaku dalam hukum acara ya, dengan siapa dia itu berhubungan ya dan lain-lain. Tapi saya kira tidak mudah ya membuktikan ada perzinaan itu ya. Ya kalau dalam aturan agama Islam itu kan harus ada 4 orang saksi laki-laki. Nah itu 3 orang aja kan tidak memenuhi syarat gitu ya. Ya sehingga ya ini kalau harus membuktikan secara material ya itu sulit ya. Kecuali ada pengakuan dari istrinya, nah itu yang dikecualikan. Ya. Kemudian setelah ada pembuktian itu karena ada penyangkalan kemudian bisa dibuktikan. Nah, kemudian pengadilan bisa memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Jadi memang harus ada putusan pengadilan. Gitu. Ya, tentang penyangkalan itu kan berkaitan dengan hal yang harus dibuktikan. Jadi tidak bisa suami itu langsung menyangkal begitu saja sebetulnya. Ya. Saya nggak ngakuin anak ini kan gitu. Ya kalau misalkan si istrinya menerima, jadi soal dia mengakui bahwa anak itu memang bukan anaknya dia kan gitu. Nah itu lain soal. Tapi jika misalkan si istri itu dia tidak mengakui itu, ya si suami yang berkewajiban untuk membuktikan. Pembuktian itu ya harus melalui prosedur dalam hukum yang berlaku. Dalam hal ini adalah hukum acara gitu. Dalam hukum acara ya kalau berkaitan dengan orang-orang Islam ya di pengadilan agama, berkaitan dengan orang-orang yang non Islam ya di pengadilan negeri terkait dengan hukum keluarga ini ya, semua ada prosedurnya. Nanti bagaimana pengadilan memutuskan tergantung dari para pihak yang mendalilkan itu bisa membuktikan atau tidak. Itu.
Ya, kalau misalkan bisa membuktikan ya nanti pengadilan akan memberikan putusan. Kalau tidak bisa dan ya pembuktian itu bisa juga dengan teknologi, ya. Mungkin dengan tes DNA gitu. Beberapa kan kemarin ada kasus ya, apa namanya, suami itu menyangkal kehamilan istrinya gitu karena baru nikah sebulan kok sudah hamilnya itu 30 hari usia kandungannya itu loh. Padahal padahal kata medis itu kan perhitungan itu adalah dihitung dari sejak usia kehamilan ya, dihitung dari sejak haid pertama, hari pertama, uh, haid terakhirnya gitu ya, hari pertama dari haid terakhirnya. Jadi kalau misalkan sebelumnya itu memang berita medis seperti itu. Jadi kalau misalkan kita memahami harusnya begitu, walaupun baru nikah sebulan kok tiba-tiba sudah hamilnya 60 hari ya, memang perhitungan medis begitu kehamilan itu. Ya. Kalau yang tidak paham terus kemudian wah ini wong saya baru nikah 1 bulan kok gitu. Kok sudah kehamilannya 60 hari dan seterusnya. Atau baru nikah berapa hari kok sudah usia kehamilannya 30 hari lebih. Nah, itu kan sebetulnya menurut medis ya, seperti itu. Jadi menyangkutkan anak itu diperbolehkan ya, diperkenankan apabila memang ada bukti-bukti yang mendukung di situ, dan yang menyangkal itulah yang kemudian ya harus membuktikan. Ya. Cuma ada proses hukum. Ya. Nah, tentang pembuktian anak sah ya nanti akan dalam pertemuan yang akan datang. Nah, sementara pembahasan yang bisa disampaikan sementara sampai di sini dulu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.